Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan kenikmatan tersebut kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbarokah ini kembali menolong kita dan memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa bermajelis ilmu, sehingga kita bisa duduk untuk kita bisa saling mengingatkan di dalam perjalanan kita, saling bertolong menolong agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita senantiasa bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah apa yang telah kalian siapkan untuk hari esok, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bertakwa. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita senantiasa beriman. Bahkan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua.
perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bertakwa, untuk kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mungkin kita bisa dapatkan dan kita bisa raih kecuali kita bisa duduk bermajelis ilmu. Kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang-orang yang beriman, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mereka adalah orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Didoakan kebaikan oleh para malaikat, bahkan dimintakan ampun oleh para malaikat. Begitu pula orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang yang mereka duduk bermajelis ilmu, menyempatkan waktunya untuk mereka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah, diturunkan sakinah, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh rahmatnya, dan dikerumuni oleh para malaikat. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di dalam surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para malaikat yang memikul arsy, yang jumlahnya mereka 8 malaikat, yang mereka adalah merupakan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah, yaitu para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala dan yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka apa? Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan-lisan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka senantiasa memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Inilah keutamaan orang-orang yang beriman. Inilah keutamaan orang-orang yang beriman, dan orang beriman tersebut duduk di majelis ilmu. Sudah mereka dimintakan ampun oleh para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang beriman yang mereka duduk di majelis ilmu dinaungi oleh para malaikat dan diturunkan sakinah, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat kepada Engkau. Ini doanya para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kita semua bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja dimintakan ampun oleh para malaikat, dan menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman terkadang mereka juga jatuh terhadap yang namanya maksiat. Dan inilah kenapa di kesempatan yang berbarokah ini kita akan mempelajari salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang harus betul-betul kita kenal di dalam kehidupan kita. Ketika beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala kemarin telah menjelaskan kepada kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita untuk kita bisa naik ke tingkatan ihsan. Nah, sekarang beliau mendatangkan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin takjub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin kita punya harapan dan terus-menerus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, dan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. 4 nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan satu hal kepada kita semua, yaitu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi aib dari seorang hamba. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ketahui bersama bahwasanya setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini, seseorang tersebut pasti punya yang namanya dosa. Setiap seseorang itu pasti punya yang namanya kesalahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'it tawwabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia, yaitu setiap anak Adam, mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat salah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali. Mereka adalah senantiasa orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lihat, gak ada setiap orang kecuali mereka telah terjatuh dalam sebuah kesalahan. Bahkan seorang nabi saja itu berbuat kesalahan. Nabi Adam alaihi salam berbuat kesalahan dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Nabi Adam alaihi salam meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu pula Nabi Nuh alaihi salam juga berbuat kesalahan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu yang enggak pantas untuk diminta. Begitu pula sebagian para anbiya juga terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Nabi Musa alaihi salam terjatuh di dalam sebuah kesalahan ketika Nabi Musa alaihi salam harus menonjok orang dari kalangan Bani Israel hingga akhirnya wafat. Inilah keadaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang-orang yang mereka sempurna. Tidak ada orang-orang yang mereka luput dari yang namanya dosa. Setiap orang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'it tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah. Setiap orang itu punya dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang salah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yadnibu wa yastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian itu tidak pernah berbuat dosa. Ini kata Rasulullah. Kalau seandainya kalian itu tidak pernah berbuat dosa, lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum. Allah akan membinasakan kita. Sudah diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan apa? Wa jaa biqaumin yadnibu. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kaum yang mereka berdosa, fayastaghfirunallah, dan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfir lahum, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menunjukkan bahwasanya terjadinya dosa, terjadinya seseorang melakukan kesalahan, terjadinya seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada sebuah hikmah. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala Tawwab. Di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu. Di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Coba kalau enggak ada orang berdosa, enggak ada orang yang bertaubat kepada Allah, kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur? Enggak akan pernah kenal. Enggak akan pernah kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu. Enggak akan pernah kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab kalau kita tidak pernah mendapatkan seseorang itu berdosa. Maka ketika ada seseorang berdosa, di situ menunjukkan, mengenalkan kepada kita semua tentang nama Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika apa? Ketika ada seseorang terjatuh di dalam yang namanya sebuah dosa. Ketika para sahabat menggunjing orang yang berbuat dosa tersebut, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La tu'inu syaitan ala akhikum. Jangan kalian bantu syaitan terhadap saudaramu. Terkadang ada saudara kita terjatuh dalam yang namanya maksiat. Ada saudara kita terjatuh di dalam yang namanya kesalahan. Terkadang kita justru malah bantu syaitan. Untuk apa? Untuk semakin menjauhkan seseorang tersebut dari yang namanya ampunan Allah. Kita gunjing, kita jauhi. Kemudian kita gak temeni. Yang harusnya kita memberikan nasihat kepada dia, yang harusnya kita memberikan support agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika terjadi hal tersebut, ketika para sahabat menggunjing dan membicarakan orang yang terjatuh di dalam yang namanya maksiat, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La tu'inu syaitan. Jangan bantu syaitan terhadap saudara. Dan ini yang sering kita lakukan. Ketika saudara kita terjatuh di dalam yang namanya dosa, justru apa yang terjadi? Kadang kita justru malah apa? Nyorain. Justru malah kita apa? Justru malah kita kadang tepuk tangan. Justru malah kita menggunjing dan membicarakan kesalahan hal tersebut. Yang sepantasnya harusnya bagi kita ketika ada saudara kita yang diuji dengan yang namanya dosa, diuji dengan yang namanya kesalahan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaka bi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita berdoa kepada Allah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala uji kepada orang tersebut. Maka dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam kesempatan yang berbarokah ini kita coba mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, dan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala langsung memberikan 4 nama ini kepada kita semua karena maknanya satu dengan yang lainnya berkaitan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur ini sampai 91 kali, ikhwani wa akhwati fillah. 91 kali Allah itu mengulang-ulang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gandeng dengan Afun, Ghafur. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gandeng dengan Aziz. Terkadang Allah Subhanahu wa taala gandeng nama Ghafur dengan Halim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ghafur ini, bahkan Allah mengatakan apa di dalam ayatnya? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, kata Allah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Kata Allah, nabbi ibadi. Apa nabbi ibadi? Kabarkan kepada hambaku. Perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan kepada manusia, nabbi ibadi, kabarkan kepada hambaku bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku adalah zat yang maha pengampun dan aku adalah zat yang maha penyayang, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah untuk mengabarkan hal tersebut? Supaya apa? Kalian manusia tempatnya salah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalian manusia tempatnya berdosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh para ulama, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali dan di 5 tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan salah satunya di dalam ayatnya, kullu yajri li ajali musamma ala huwal azizul ghaffar, kata Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Terkadang digabung nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Kenapa disambung? Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mampu untuk membalas. Allah Subhanahu wa taala punya izzah. Allah Subhanahu wa taala punya kemampuan. Allah Subhanahu wa taala punya kekuatan untuk membalas dosa-dosa hambanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga punya nama Ghaffar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Sehingga ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan daripada apa?
maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama At-Tawwab. Dan ini disebutkan kurang lebih sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama 11 kali di dalam Al-Qur'an. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah adalah zat yang maha menerima taubat dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita tentang nama Ghafur ini. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan At-Tawwab ini. Tapi seberapa banyak kita mengenal nama ini? Seberapa ingat kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala ini? Sehingga meskipun kita berbuat dosa, baik itu dosa mulut kita berbohong, baik itu dosa hati kita yang mungkin kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa maksiat dari zahir kita, terkadang kita lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul Bapak Ibu, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni astaghfirullah fi kulli yaumin sab'ina marrah ila mi'ati marrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demi Allah saya itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 70 sampai 100 kali. Itu seorang rasul Bapak Ibu. Sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya itu minimal meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita amalan juga belum tentu diterima. Dosa sudah pasti dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa juga belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak ada jaminan kita masuk ke dalam surganya Allah. Terkadang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, coba kita hitung. Berapa kali kita minta ampun setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu pun kadang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maaf, formalitas. Formalitas ketika kita selesai sholat, baru kita selesai sholat langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ping biro, ping telu. Ya, ping telu kalau kali 5 cuma 15 kali kita itu istighfar sama Allah. Itu pun apa? Kita meminta ampun pun kan kita hayati juga. Kita sebagai hanya sekedar wiritan, selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelahnya apa? Hari-hari kita lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita lupa untuk meminta ampun. Hari-hari 24 jam kita lupa bahwasanya diri kita itu banyak dosa. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau sampaikan bahwasanya fi kulli yaum beliau sab'ina marrah, 70 kali beliau minta ampun kepada Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah, 100 kali beliau meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang rasul. Seorang rasul. Bagaimana dengan kita? Nah, dari sini wani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya lemahnya kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur ini. Lemahnya kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya kita sadar bahwasanya kita adalah orang yang paling banyak dosanya. Dan beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mendatangkan ayat-ayat yang berkaitan nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada orang mukmin dan orang mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahimah.
Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, laghaffar, sungguh benar-benar akan mengampuni bagi orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dan beramal soleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan petunjuk kepada orang tersebut. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengenalkan dirinya kepada kita, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha at-tawwab, penerima taubat dan maha penyayang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari nama-nama ini, wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, al-afu, kemudian al-ghafur atau al-ghaffar. Apa sih maknanya bagi Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita, meskipun kita tahu bahwasanya maknanya hampir sama, bahwasanya maknanya adalah maha pengampun, akan tetapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala mempunyai makna yang luar biasa. Dua kalimat al-afu dan al-ghafur ini, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua nama apabila digabungkan maka mempunyai makna masing-masing. Tetapi ketika satu muncul dan yang satunya tidak, maka satu dia akan mempunyai makna yang lainnya. Jadi kalau seandainya al-afu dan ghafur dalam satu konteks muncul dua-duanya, maka di situ maknanya berbeda-beda. Tetapi kalau cuma muncul satu al-afu atau muncul al-ghafur, maka satu dengan yang lainnya itu mencakup semuanya. Para ulama, dan ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan wal afu huwa alladhi yamhu sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi. Yang namanya al-afu itu, kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan al-afu adalah zat yang menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan beliau mengatakan bahwasanya nama al-afu itu adalah orang yang membiarkan atau tidak membalas dari orang-orang yang mereka berbuat maksiat. Wa huwa qaribun minal ghafur. Ini dekat dengan makna al-ghafur. Akan tetapi apa? Akan tetapi ini lebih kuat daripada makna al-ghafur. Sedangkan al-ghafur, kata beliau, fa innal ghufrana yunbi'u anis sitr. Sedangkan ghufran itu apa? Artinya yaitu menutupi. Al-ghufran itu tumbuh dari menutupi. Wal afu, sedangkan al-afu itu tumbuh dari apa? Dari menghapuskan, Nah, dari dua nama ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana Allahu afuwan ghafura, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah afuwan ghafura, Allah Subhanahu wa taala memaafkan, dan Allah Subhanahu wa taala ghafur. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Ketika mereka diberikan kitabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, kitab catatan amal yang sudah kita karyakan ketika kita di dunia. Karena setiap perbuatan kita itu karya kita. Karya kita nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab tersebut di hari kiamat diberikan kepada kita. Iqra kitabak, baca kitabmu ini. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad satartuka fid dunya, aku dulu telah menutupi aib-aibmu di dunia. Wa inni qad ghafartu lakal yaum, dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Ini hisab yang sudah paling nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Di dunia disiter sama Allah, ditutup aib kita. Betapa banyak aib kita, betapa banyak aib yang sudah kita
kerjakan dan Allah Subhanahu wa taala pergantikan siang dan malam itu untuk menutupi aib-aib kita. Kita melakukan maksiat di siang hari ditutup sama Allah Subhanahu wa taala dengan malam hari. Kita melakukan maksiat di malam hari ditutup sama Allah Subhanahu wa taala dengan siang hari. Terus silih berganti. Maksiat yang kita lakukan, kebohongan yang kita lakukan, penyakit hati yang kita punya, dosa maksiat, ketaatan yang kita tinggalkan, itu semua ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghufran, ditutup sama Allah. Kemudian tingkatan yang lebih atasnya lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Afu. Kesalahan-kesalahan kita dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nama Allah Subhanahu wa taala digabungkan, wa kana Allahu afuwan ghafura, Allah Subhanahu wa taala Al-Afu dan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur maknanya itu sitar. Maknanya apa? Ditutupi aib kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu itu maknanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Maka inilah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu dan Al-Ghafur. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab maknanya huwallazi yatubu ala man yasha'u min ibadihi bitaufiqi littaubah. Kata beliau Syekh Abdul Razak, nama Allah At-Tawwab dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taubat kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Dengan apa? Dengan taufik untuk seseorang tersebut bisa bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata taubat saja itu taufik dari Allah. Orang mau bertaubat kepada Allah dan dia mau mengatakan, ya Allah, tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Itu saja, itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Adam alaihi salam, apa kata Allah? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir sama Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, apa yang Allah katakan? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Nabi Adam itu menerima kalimat dari Allah. Jadi Nabi Adam untuk bisa mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu kalimat yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam. Ini loh cara kamu bertobat kepada Allah. Dikasih tahu Nabi Adam alaihi salam untuk mengucapkan hal tersebut, dibimbing sama Allah sehingga Nabi Adam alaihi salam mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, dari situ baru Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada Nabi Adam alaihi salam. Butuh dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian apa? Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Afu wal Ghafur dan Tawwab, dan ini ternyata di dalam kehidupan kita begitu banyak dan dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berbuat dosa ditutup aibnya sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kok tiba-tiba besoknya orang tersebut menjadi orang yang baik? Ketahuilah di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, Al-Ghafur dan At-Tawwab. Kadang kita ini subhanallah ngelihat ada orang bermaksiat, ya kan? Kemudian besoknya jadi orang baik. Kita bisa kenal nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak, justru malah kita, wih, kok jadi apik kamu sekarang? Padahal kemarin gemblung, kan seperti itu. Padahal kemarin balilo. Justru malah diejek. Padahal di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Allah tutup aib-aibnya. Kemudian diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik orang itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala orang itu untuk melakukan amal soleh. Coba betapa banyak di sekeliling kita orang-orang yang seperti itu. Tapi kita kenal enggak dengan nama Allah Subhanahu wa taala
al-afu, al-ghafur dan at-tawwab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita justru malah apa? Justru malah kita berpaling, nggak kenal kalau di situ ternyata di sini ada nama Allah Subhanahu wa taala tersebut yang lagi apa? Yang lagi Allah tunjukkan kepada kita. Makanya beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan apa? Wal afu wal maghfiratu min lawazimi dzatihi la yakunu illa kadzalik. Sifat al-afu, maha pemaafnya Allah, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut. Allah maha pengampun, Allah Subhanahu wa taala maha menutupi aib-aib kita, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemaaf. Dan terus menerus kata beliau Syekh Abdul Razak, wala tazalu atharu dzalika wa muta'alliqatuhu tashmulul khaliqata ana al-laili wan nahar. Ini yang beliau katakan. Dan terus menerus asar dari nama Allah Subhanahu wa taala itu, objeknya wa muta'alliqatuhu, objeknya itu kata beliau Syekh Abdul Razak, yashmulul khaliqata ana al-laili wan nahar. Pagi, siang, sore, malam ada di dalam sekeliling kita. Allah mengenalkan di dalam ayatnya, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Di dalam kehidupan nyata Allah tunjukkan kepada kita bagaimana Allah mempunyai nama al-afwa dan ghafur dan tawwab. Tapi apa? Tapi kita jarang mengenalnya. Betapa banyak tadi saya sebutkan tadi apa? 91 ditambah 5 ditambah 11. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tentang nama tersebut. Terus menerus mengenalkan kepada kita. Tapi masalahnya kemana kita dari pengenalan tersebut? Kemana kita? Kita seakan-akan gak butuh dengan nama tersebut, seakan-akan kita terus berpaling dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita. Makanya beliau mengatakan fa'afuhu wa maghfiratuhu wasi'at al-makhluqati wad-dunubi wal jaraim. Sedangkan ampunan Allah, maha pemaafnya Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang yang mereka terjatuh ke dalam yang namanya dosa. Fahuwa subhanahu wa ta'ala lam yazal wa la yazalu bil afwi wat tajawuzi ma'rufan. Dan terus menerus Allah mengampuni, Allah memaafkan, Allah menutupi aib-aib hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan innallaha kana afuwan ghafura. Allah itu adalah zat yang maha al-afu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha al-ghafur. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah adalah zat yang maha afu dan maha ampun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara rahmat Allah. Coba bayangkan kalau setiap dosa Allah Subhanahu wa taala langsung balas. Setiap orang melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala langsung balas dan langsung dihukum sama Allah. Kira-kira seperti apa? Masih ada manusia di atas muka bumi ini? Tidak ada, Pak. Gak akan pernah ada manusia di atas muka bumi ini kalau Allah, ada orang berdosa, langsung apa? Langsung dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu tentang keadaan kita itu banyak dosa, keadaan kita itu banyak kurangnya, keadaan kita itu terus-menerus membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita itu nggak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, begitu luar biasanya Allah kepada kita juga. Coba kita datangkan pikiran kita, datangkan hati kita di dalam kesempatan ini. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga. Kita berbuat dosa banyak, rizki tetap dikasih, sehat tetap dikasih, oksigen tetap dikasih, pasangan juga tetap dikasih, anak tetap dikasih, rizki tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus menerus kita bermaksiat. Apa enggak sebegitu kurang ajarnya kita kepada Allah? Apa enggak kita itu sebegitu membangkangnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah itu mengambil atau mengadab atau membalas, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia bima kasabu, dengan apa yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, ma taraka ala dhahriha min dabbah,
Gak ada yang tersisa di atas muka bumi ini, satu orang pun itu gak ada. Gak ada sedikit pun yang akan tersisa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti terakhirkan menuju apa? Batas waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Di situ baru nanti hitung-hitungan. Baru nanti di situ dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bermaksiat dibiarkan dulu sama Allah. Ada orang dia membangkang dibiarkan dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mereka bermaksiat dibiarkan dulu sama Allah, ditutup aibnya. Siapa tahu nanti dia berubah. Siapa tahu nanti dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu nanti dia diberi taufik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak langsung diadab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Diakhirkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Tentukan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Tapi kalau sudah waktunya, ajalnya sudah sampai, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu paling tahu terhadap hamba-hambanya. Paling melihat kepada hamba-hambanya. Tahu si fulan paling banyak dosanya, si fulan paling banyak maksiatnya, si fulan membangkang kepada Allah, si fulan harus dikasih rezeki, dikasih ini, dia terus-terusan apa? Terus-terusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim. Kalau Allah itu mau mengambil manusia karena kedoliman mereka, karena maksiat yang mereka lakukan, ma taraka 'alaiha min dabbah, kata Allah. Enggak ada yang akan bisa tinggal di atas muka bumi ini, semua dibinasakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma, kata Allah. Tapi diakhirkan sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah batas waktu itu sampai, enggak bisa diakhirkan juga enggak bisa dikedepankan. Itu batas waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Maka dari sini wa akhwatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa ahadun au laisa syai'un asbaru ala ada. Nah, ada orang yang tidak ada zat yang paling sabar terhadap yang namanya celaan. Ya kan? Sami'ahu, yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahum la yad'una lahu walada. Orang-orang itu sudah ngejek Allah, Allah dikatakan Allah punya anak. Mereka mengatakan Allah punya anak. Innahum la yad'una lahu walada. Tapi apa? Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tapi Allah masih memberikan kesehatan, masih memberikan rezeki kepada mereka. Coba sekarang kalau seandainya orang yang mengatakan Allah punya anak itu, kemudian mereka melakukan pesta-pesta dan merayakan bahwasanya Allah punya anak, langsung diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Wis rezeki ini tak stop sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, insyaallah semuanya langsung beriman. Ya. Kalau seandainya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala langsung diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Orang semuanya melihat maksiat langsung tiba-tiba matanya juling. Kira-kira ada orang langsung melihat sesuatu yang diharamkan? Tidak ada. Insya Allah semua langsung godul basor. Tak mau melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang dia gibah, ada orang berdusta, tiba-tiba giginya rompol, langsung rompol. Berdusta rompol, gitu. Habis berdusta tiba-tiba langsung sariawan. Orang langsung apa? Ya berhenti dia berdusta, berhenti dia gibah, gitu. Atau tiba-tiba habis gibah tiba-tiba lambene langsung sumbing. Iya, orang semua akan berhenti. Tapi apa? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Semua diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai batas waktu yang ditentukan. Tapi apa? Tidak ada yang jauh lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dihina, Allah dimaksiati, ya kan? Allah Subhanahu wa taala perintahnya enggak ditaati. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala Al-Afu. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur.
Allah Subhanahu wa taala masih Tawwab. Allah Subhanahu wa taala masih Maha Pengampun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, dan ini ikhwani wa akhwati kalau kita renungi, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana fika wala ubali. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kalian mau berdoa kepadaku dan engkau mau mengharap kepadaku, aku akan mengampuni kalian semuanya. Dan aku gak akan pedulikan berapa dosa yang telah engkau lakukan, berapa maksiat yang sudah kita lakukan, berapa ketaatan yang sudah kita tinggalkan. Wala ubali, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagta dunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kalau seandainya engkau melakukan dosa dan dosamu itu sampai setinggi langit saja penuh dengan dosa-dosamu, tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka apa? Ghafartu laka wala ubali, aku ampuni. Aku ampuni, dan aku sudah gak ada urusan. Aku pengen mengampuni hamba-hambaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku bawa dosa sak bumi kebek penuh, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau datang kepadaku tanpa menyekutukanku, cuma engkau melakukan dosa, tapi engkau gak melakukan kesyirikan, engkau gak menduakanku, yang engkau lakukan dosa-dosa selain dosa syirik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ataituka biha maghfiratan, aku akan datangkan semisal dengan dosamu tadi ampunan supaya imbang. Supaya imbang. Inilah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pemurahnya Allah, bagaimana Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis bitaqah, disebut dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu ada 99 bitaqah. Semuanya isinya itu, satu bitaqah itu sepanjang mata memandang, isinya maksiat semua. Dan dia masih punya 99. Satu bitaqah saja itu sepanjang mata memandang itu isinya maksiat, dan dia punya 99 kartu. Ditaruh di timbangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditaruh di timbangan, isinya maksiat semuanya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la udzlimu kal yaum, aku enggak pernah mendolimi orang pada hari ini. Kamu punya satu bitaqah, isinya ternyata apa? La ilaha illallah. Ternyata dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan di timbangan satunya, di lisan timbangan satunya, maka apa? Terbang semuanya ini. Ternyata la ilaha illallah itu jauh lebih berat daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Inilah pahala orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tahu bagaimana ampunan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa ini, harusnya apa? Ya harusnya kita memperbanyak lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin, kata Allah. Kita itu kalau pengen punya anak, kita kalau pengen punya harta yang berkah, punya harta yang luas, kata Allah Subhanahu wa taala, perbanyak apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak untuk beristighfar. Makanya Allah mengatakan, faqul tastaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Allah adalah zat yang Maha Pengampun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang banyak bertaubat, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan bentangkan harta dan anak kepada orang yang banyak istighfar. Makanya kalau ada orang pasutri kemudian dia datang, Ustaz, saya pengen punya anak. Amalannya apa? Amalannya apa? Istighfar.
Perbanyak untuk beristighfar. Ustaz, saya pengen harta, saya pengen kaya. Amalannya apa? Perbanyak untuk istighfar. Allah yang sudah mengatakan wa yumditkum bi amwal wa banin, kata Allah. Allah akan membentangkan harta dan anak bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang mereka punya hamgom, galau, yang dia ada rasa gundah gulana, obatnya apa? Obatnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang berdoa di Arafah. Ketika orang itu berdoa di Arafah, yang itu adalah merupakan tempat untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu terkadang hilang doa yang dia mau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinasihatkan oleh beliau itu apa? Untuk beristighfar. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba terkadang menghilangkan atau menghijabi seseorang itu dari doa-doa yang bermanfaat. Kita kok nggak bisa berdoa kepada Allah, nggak bisa minta. Kita kok nggak bisa bangun malam. Kita kok nggak bisa ngaji Al-Quran. Perbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata dosa kita itu yang menghalangi kita diberi taufik sama Allah untuk melakukan hal-hal tersebut. Akhirnya kita mau berdoa bingung, doa apa yuk? Kok nggak tahu mau berdoa apa? Ketika kita mau sholat malam musniat, tapi apa? Tapi ternyata apa? Tapi ternyata kita nggak dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala, nggak diberi taufik, nggak diberi pertolongan sama Allah. Itu semua karena sebab dosa yang kita lakukan, dan itu yang dirasakan oleh para salafus saleh. Dosa yang mereka lakukan itu menjadikan mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Obatnya apa? Istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan kepada kita semua, ternyata ampunan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada ampunan Allah Subhanahu wa taala secara umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan orang-orang kafir maupun yang selainnya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka secara langsung. Ini ampunan Allah. Ditutup aib mereka. Coba orang-orang kafir, orang-orang muslim yang dia berbuat dosa, atau orang-orang yang mereka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni mereka dari sisi mana? Dari sisi mereka tidak langsung diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula enggak diputus sama Allah Subhanahu wa taala nikmat kepada mereka. Tidak diputus nikmat kepada mereka. Begitu pula mereka masih diberi rizki, baik secara zahir maupun secara batin. Masih dibentangkan kepada mereka urusan dunia mereka. Kemudian mereka masih dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa taala secara apa? Secara umum. Secara umum. Kemudian di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan taubat kepada mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar, apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. Ini orang-orang yang mereka melampaui batas. Mereka bermaksiat kepada Allah. Ya kan? Mereka bermaksiat kepada Allah. Dikasih minuman yang halal, justru malah melampaui batas cari minuman yang haram. Dikasih istri yang halal, justru malah melampaui batas sehingga mencari sesuatu yang haram. Ketika mereka diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, justru malah melampaui batas dengan mereka mendatangi sesuatu yang haram. Ketika diperintahkan sama Allah, justru malah mereka meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah mengatakan kepada mereka semua yang melampaui batas ini,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa semuanya, diampuni. Selama kita mau bertobat, selama kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya menerima taubat seorang hamba. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang. Bahkan ikhwani wa akhwati billah, Allah itu senang kalau ada hambanya bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Allah itu jauh lebih senang, lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba. Jadi Allah kalau ada hambanya yang bertaubat dan kembali kepada Allah, Allah itu senangnya luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu gembiranya luar biasa. Hina yatubu ilaihi, ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, min ahadikum, dari salah seorang dari kalian apa? Kana ala rahilatihi. Ada seseorang yang dia berjalan dengan tunggangannya bi ardin falah, dia berjalan dengan tunggangannya di tanah tandus, yaitu di tanah padang pasir. Fam falatat minhu, dan ternyata apa? Tunggangannya tersebut lari dari orang tersebut. Padahal apa? Bekalnya sudah ada pada tunggangannya, minumannya ada pada tunggangannya, ya kan? Makanannya, bekalnya semua ada pada tunggangannya. Ternyata tunggangannya lari dari orang tersebut dan dia berada di tengah-tengah padang pasir. Hingga akhirnya apa? Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, makanannya dan minumannya semua ada pada tunggangannya. Fa'aisa minha, hingga akhirnya orang tersebut itu putus asa. Gimana tunggangannya lari? Ontanya lari, dia kabur. Dikejar sudah gak bisa. Sedangkan dia berada di tengah padang pasir. Minumannya, makanannya semua ada pada ontanya tersebut. Hingga akhirnya seseorang itu putus asa. Mau jalan nanti saya haus, ujung-ujungnya juga mati. Ya kan? Mau diem juga sama, ujung-ujungnya juga meninggal. Hingga akhirnya apa? Seseorang tersebut berputus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, hingga akhirnya dia duduk di sebuah pohon, dia berada di bawahnya, di naungannya. Qad aisa min rahilatihi, sehingga akhirnya dia sudah putus asa dari tunggangan tersebut. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia duduk-duduk seperti itu sudah putus asa, id huwa biha qaimatun indah, ternyata tunggangannya balik ke hadapan orang tersebut. Fa akhadha bihi tamiha, kemudian dia ngambil tali pelananya. Kemudian orang tersebut saking bahagianya, dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Rabbku. Saking senangnya ini. Kenapa? Alhamdulillah aku selamat. Kan seperti itu. Alhamdulillah aku selamat. Sampai senangnya salah kelucut ngomong. Salah ngomong dia sampai dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Rabbku. Ternyata apa? Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking bahagianya. Allah jauh lebih bahagia dari orang yang seperti ini dengan apa? Dengan taubat seorang hambanya. Ada seorang hambanya, dia nangis di hadapannya, ya Allah, atubu ilaika ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Kembali. Aku tahu aku pernah berbuat salah. Aku tahu aku pernah berbuat seperti ini dan seperti ini ya Allah. Aku nyesel. Dan aku pengen balik kepada Engkau. Aku berjanji gak akan melakukan lagi. Ini orang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan syarat-syarat taubah. Karena syarat taubah itu apa? Nyesel dalam hatinya. Kemudian apa? Dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Berazam yang kuat. Berazam yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah merupakan syarat, dia harus ninggalin, kemudian berazam untuk tidak kembali lagi, dan dia melakukan amal soleh yang lain untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah
Dengar ya Bapak Ibu, cerita orang yang membunuh 99 orang, ya kan? Bunuh 99 orang, pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke rohib, ke ahlu ibadah. Saya ini sudah bunuh 99 orang. Apakah bagiku ada tobat? Kata rohib tersebut, kata ahli ibadah tersebut mengatakan apa? Tidak ada. Dosamu banyak. Ya, tidak ada tobat bagimu. Wah, karena didengar seperti itu, ya wis kalian tak genep 100, dibunuh ahli ibadahnya. Dibunuh 100, genep dari 99 digenep jadi 100. Hingga akhirnya dia datang kepada ahlul ilm, kepada orang yang membawa ilmu, dan dia bertanya, apakah bagiku tobat setelah aku bunuh 100? Maka ahlul ilm tersebut mengatakan ada. Bagaimana caranya? Kamu hijrah. Kamu hijrah, datang ke tempat orang-orang soleh. Kamu jalan ke sana, tinggalkan kampungmu. Kamu menyesal. Kamu jangan pernah berbuat kembali lagi yang seperti itu. Hijrah, cari tempat yang baik. Hingga akhirnya dia jalan berhijrah. Subhanallah, di tengah jalan meninggal dunia. Apa yang terjadi? Khilaf di antara para malaikat. Ini sebenarnya ahlu maksiat atau ahlu kebaikan? Kenapa? Dia dalam keadaan mau tobat, tapi apa? Tapi belum tersampaian, belum sampai dia melakukan apapun, baru jalan menuju tempatnya orang baik. Hingga akhirnya apa? Diukur. Ya, diukur jaraknya. Ternyata cuma lebih apa? Sak jengkal sudah mendekati tempat orang baik. Cuma lebih sak jengkal. Akhirnya apa? Diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kalau ada seorang hambanya yang dia bertobat, seorang hambanya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu senangnya dengan orang-orang yang mereka kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita sudah tahu ternyata Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Afu, yang Maha mengampuni, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, yang menutupi aib-aib kita, dan dialah Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, yang menerima taubat kita. Maka apa? Di sini ada amalan-amalan yang harus ada pada diri kita ketika kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, paling tidak yang akan muncul di dalam hati kita yaitu apa? Yaitu muncul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah begitu baik kepada kita. Dosa kita nggak pernah ada hentinya, pagi, siang, sore, malam, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala masih terus berbuat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan kita ditutupi aib-aib kita. Coba kalau seandainya aib kita nggak ditutupi. Makanya para salafus saleh dahulu mengatakan apa? Kalau seandainya aib itu bau, ya kan? Kalau dosa itu bau, tidak ada orang yang mau mendekat kepada kita. Gitu. Kenapa? Dosa kita begitu banyak. Gitu. Dosa kita begitu banyak. Kita berbuat kesalahan, membangkang kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah Subhanahu wa taala sebegitu baiknya kepada kita, harusnya apa? Ya harusnya kita bisa cinta sama Allah. Ternyata Allah sebegitu luar biasanya kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya baiknya kepada seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah. Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang beriman, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo silakan lihat. Ayat ini turun kapan? Ayat ini turun di kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa ini? Memerintahkan para sahabat untuk mereka senantiasa bertobat. Makanya taubat itu di awal, di tengah, di akhir. Tidak ada istilahnya tobat di awal kemudian setelahnya aku sudah tobat kok kemarin sekarang maksiat lagi. Tapi apa? Terus menerus seseorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus menerus seseorang itu memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan adnaba abdun damban, hambaku berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dan hambaku mengatakan apa? Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah.
Dia sudah melakukan dosa, kemudian apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, "Adnaba abdi dzamban." Hambaku ternyata ngulangi lagi dosanya. Kemudian faya'lamu anna lahu rabban yaghfiru dzamba, tapi dia tahu kalau dia punya Allah yang mengampuni dosa. Sehingga apa? Wa ya'khudhu bidzambi, dan dia tahu bahwasanya Allah juga akan membalas dosa-dosa tersebut. Tsumma ada fa'adnaba, kemudian dia kembali bertobat, tapi dia jatuh lagi di dalam dosa. Faqala rabbighfirli dzambi, kemudian dia balik lagi meminta ampun. Berdosa, minta ampun, berdosa, minta ampun, berdosa, minta ampun. Ini yang dilakukan oleh seorang hamba. Faqala tabaraka wa ta'ala, abdi adnaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku ini tahu kalau dia punya Allah yang mengampuni dosa dan juga mengadab dosa tersebut. Kemudian dia balik lagi terjatuh dalam dosa hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa kepada orang tersebut? Ikmal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu. Akan tetapi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini banyak sekali dibuat apa? Ustaz, kalau kayak gitu aku tak dosa, kemudian aku tobat, aku dosa, aku tobat, aku dosa, aku tobat. Seperti itu. Kenapa? Nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'mal ma syi'ta fa inni qad ghafartu laka. Nanti Allah akan mengatakan seperti itu. Bukan seperti itu pemahaman hadis. Akan tetapi apa? Akan tetapi ini menceritakan tentang seorang hamba yang dia tahu dan dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, menerima taubat hamba-hambanya yang dia terjatuh di dalam yang namanya dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Orang-orang yang soleh, dia terjatuh di dalam dosa, gak sengaja dia jatuh, bukan malah disengaja, tapi apa? In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Baru Allah mau menerima taubatnya. Siapa? Orang-orang yang soleh, yang dia betul-betul bertobat kepada Allah, bukan malah dibuat mainan. Gitu. Bukan malah dibuat mainan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man dzalama tsumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim, kata Allah. Orang-orang yang mereka berbuat dolim, kemudian apa? Kemudian dia mengganti kedoliman tersebut dengan kebaikan. Tapi apa? Sesekali dia jatuh, bukan disengaja. Bukan dia, wah nanti aku bertobat, aku tak maksiat dulu. Bukan seperti itu. Tapi apa? Dia terjatuh, Allah Subhanahu wa taala pengen angkat derajatnya, diberi taufik sama Allah untuk bertaubat, kemudian Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Illa man dzalama tsumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Kemudian dia mengganti kebaikan setelah dia berbuat keburukan, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Ghafurur Rahim. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang hadis ini. Begitu pula di dalam ayat yang lain. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Di dalam firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang mereka beriman, mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang bisa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mereka adalah orang-orang yang bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala tadi, yang bisa mengharap sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? I'mal masyita fa inni qad ghafartu laka. Tapi kalau orang-orang yang fasik, yang dia memang sengaja mau berbuat apa? Maksiat, kemudian pikirannya nanti taubat. Iya, kalau dikasih kesempatan taubat. Kalau ternyata dia lagi bermaksiat, naudzubillah, nasallallahu alafiyah, kemudian sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala nyawanya, tidak diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala bertaubat, dan tidak dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya, maka ini yang harus betul-betul menjadi perhatian kita. Bukan kita dimudahkan sama Allah untuk bertobat ketika kita kenal, bukan kita bermudah-mudahan untuk bermaksiat setelah kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur ini, tidak. Tetapi seseorang senantiasa tahu bahwasanya dirinya adalah orang yang senantiasa jatuh terhadap maksiat dan kurang, hingga akhirnya seseorang itu terus-menerus untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah,
kalau kita sudah tahu juga tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, Al-Ghafur dan At-Tawwab ini, banyak kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa. Sebagai orang yang beriman, meskipun dosa kita banyak, kita punya Allah. Jangan putus asa hingga akhirnya dosaku banyak, kayaknya enggak diampuni, akhirnya bunuh diri. Enggak. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki amal kita. Kenapa? Karena kalau kita memperbaiki amal kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan kita itu akan menghilangkan keburukan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Rasulullah. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu akan mengampuni dosa-dosa dan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita punya amalan-amalan buruk, ya kita banyak berbuat amal soleh. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan. Ini kata Allah, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun bagi orang yang bertobat, bagi orang yang mereka beriman, dan bagi orang yang mereka beramal soleh. Makanya kalau seseorang bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya seperti yang disebutkan oleh para ulama, dia harus nyesel, kemudian dia harus punya azam untuk tidak meninggalkan, untuk dia tidak kembali lagi, kemudian dia juga untuk apa? Melakukan amal-amal soleh. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghapusan dosa yang telah dia lakukan. Kemudian kalau kita tahu, untuk kita memperbanyak istighfar setelah ini, untuk kita memperbanyak istighfar, sebagai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja minimal 70 kali sehari. Ya kita paling tidak, ya kita harus lebih dari itu. Kalau Rasulullah yang sudah dijamin dosanya diampuni itu 70 kali sampai 100 kali, kita jangan formalitas setelah sholat saja astagfirullah. Kemudian sehari-harinya kita nggak pernah istighfar. Padahal kesempatan istighfar banyak. Coba kita naik motor bisa istighfar. Kita naik mobil daripada ngelamun, boleh istighfar. Gitu. Berangkat ke kantor bisa istighfar. Ibu-ibunya sambil nyuci piring bisa nggak istighfar? Bisa. Sambil nyuci piring, astagfirullah. Sambil muter kumbaan, dengan cucian baju, sambil bisa istighfar lisannya, gitu loh. Sambil nyiapin makanan, masak, apa sih sulitnya istighfar? Gitu. Makanya seseorang kalau nggak diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala, ya sulit seseorang untuk beristighfar. Kita kadang sambil melakukan kerjaan sambil istighfar. Terutama bapak-bapaknya ini paling banyak bisa istighfar itu kapan? Kalau perjalanan ke kantor, pulang dari kantor, ya kan? Ngadepi macet coba sambil istighfar, tenang. Tapi kalau subhanallah ngadepi macet nggak sambil istighfar, macet, ya kan? Tidak karu-karuan bawahnya. Tapi kalau sambil istighfar, hati alhamdulillah diberi ketenangan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, Al-Ghafur, maka coba kita berakhlak dengan akhlak ini. Coba kita berakhlak dengan akhlak ini. Kita pengen kan diampuni sama Allah. Kita pengen juga ditutup aib kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita juga sama seperti itu kepada makhluk yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan sifat orang-orang yang muttaqin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu gampang ngapura orang lain, gampang memaafkan orang lain. Gitu. Kalau kita suka diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita juga gampang untuk memaafkan orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Abu Bakar, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Apakah kalian enggak senang kalau Allah mengampuni kalian? Senang. Makanya Abu Bakar ketika Mistah dia berbuat salah kepada Abu Bakar,
dan Abu Bakar masih nahan. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di dalam surat An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Maka Abu Bakar ketika itu langsung ingat, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ala tuhibbuna ayyaqullahu lakum. Abu Bakar langsung memaafkan. Kenapa? Kalau kita ingin dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita gampang memaafkan apa? Memaafkan orang lain. Kalau aib kita pengen ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala, ya aib orang lain juga harus kita tutupi. Ini harus ada pada diri kita. Kita pengen aib kita ditutupi, tapi aib orang lain dibubar ente-ente. Kita pengen diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang berbuat sedikit nyenggol situ aja gak disopos setahun. Gak ditegur sapa sampai setahun. Padahal cuma nyenggol, mungkin nyenggol tanamannya atau nyenggol apanya. Kadang kita sulit untuk memaafkan orang lain. Harusnya kita menjadi orang yang paling lapang dada. Harus menjadi orang yang lapang dada, gampang memaafkan orang lain, dan itu sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anin nas, kata Allah. Orang yang mereka mudah untuk memaafkan manusia. Ini yang harus ada pada kita ketika kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Afu Al-Ghafur. Kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dari sini wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kita di dalam ayat-ayat yang begitu banyak di dalam Al-Qur'an. Dan sering kita baca, sering kita lewati. Begitu juga di dalam kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan terus-menerus. Ada orang berbuat dosa enggak langsung diadab sama Allah. Ya kan? Ada orang yang dia mungkin diampuni sama Allah dengan musibah yang mereka timpa kepada mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tidak menimpa seorang mukmin dari syaukah, ya kan? Dari duri yang menimpa seorang mukmin kecuali apa? Kecuali seseorang itu diampuni dosanya dengan hal tersebut. Itu saja bisa mengampuni dosa seseorang. Maka seseorang itu harusnya semakin kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta, semakin mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengagungkan Allah, membesarkan Allah, semakin kita banyak istighfar, semakin kita banyak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu ternyata kita banyak dosa. Dan kita tahu kita punya Allah yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut. Dan akhirnya kita juga berusaha untuk bisa berakhlak dengan akhlak dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Afu dan Al-Ghafur ini. Ini wa'afadillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan namanya kepada kita di dalam ayatnya, begitu Rasulullah di dalam sunnahnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Dan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Saya minta maaf atas segala kesalahan dan kesalahan kita tutur adalah kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Ustaz. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di majelis ini ada yang mau bertanya. Dari chat yang masuk belum ada pertanyaan Pak Ustaz. Silakan Ibu Umu dan Abu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, terkait Allah memohon ampun di Al-Quran sendiri ada surat Al-Ghafir. Mohon penjelasannya terkait Allah memohon ampun. Apakah surat itu sendiri menunjukkan Allah memohon ampun? Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan sebuah surat yang Allah Subhanahu wa taala beri nama dengan surat Ghafir. Dan di dalam surat Ghafir tersebut Allah Subhanahu wa taala
mengatakan ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi bitaubi la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ghafir tersebut, Allah mengingatkan kepada kita. Di awal-awal surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi bitaubi la ilaha illa hu ilaihi masir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah adalah zat yang Maha mengampuni dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menerima taubat. Ini sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan syadidil iqab. Allah Subhanahu wa taala begitu keras hukumannya. Allah Subhanahu wa taala begitu keras hukumannya. Maka ini semua pilihan bagi kita, ikhwani wa akhwati fillah. Kita berbuat dosa itu pilihan. Ya kan? Di hadapan kita maksiat, di hadapan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Itu pilihan kita. Apakah kita menjadi orang yang mau melakukan perintah Allah dan meninggalkan maksiat Allah, itu juga pilihan. Dan kalau seseorang dia terjatuh dalam maksiat atau meninggalkan ketaatan kepada Allah, itu juga ada pilihan lagi setelahnya. Apakah kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan untuk dua hal ini. Yang satu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghafirid dzambi wa qabilit taubi. Tapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala begitu keras hukumannya. Kamu mau menjadi orang bermaksiat, mau meninggalkan ketaatan kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa taala punya janji syadidul iqab, dan sudah diperjalankan orang-orang yang sudah berjalan di dalam perjalanan tersebut. Atau kamu menjadi orang-orang yang mau menjadi orang yang taat, terjatuh, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala juga punya janji, yaitu ghafirid dzambi wa qabilit taubi. Allah mengampuni dosa dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memperjalankan orang-orang yang berjalan di dalam perjalanan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat tersebut. Dan itu yang saya baca tadi. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang dimintakan ampun, ya alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzaban jahim. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ghafir tadi. Bahkan orang beriman ini adalah orang yang senantiasa dimintakan ampun oleh para malaikat. Dan para malaikat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima apa? Taubatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh para malaikat. Dan ini menunjukkan tentang luar biasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat dan diberi nama surat tersebut menjadi surat Al-Ghafir. Allahu a'lam bishawab. Benar tidak? Ibu, tidak ada? Kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.